Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir ya, artinya bukan pemantik terakhir. Ini Bang Irwan. Bang Irwan ini saya kalau melihat ada konsep mental selalu ingat Bang Irwan ya, karena beliau ini seorang psikolog ya, lulusan psikolog Unpad tahun 84, kemudian magister psikologi tahun 2004 dan mengabdikan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Nah, beliau itu perwira khusus psikologi Korps Timur Timur. Wah, ini menarik. Pak Irwan, sudah siap, Pak Irwan? Insya Allah siap, Mas. Siap ya? Oh, aduh. Nah, beliau ini, istilahnya founder tentang Adversary Mental Profile ini. Ini buku atau gagasan-gagasan beliau tentang riset-riset tentang ini ya, pengamatan segalanya, sehingga dia bisa memiliki konsep bagaimana membangun mental pemenang. Nah, ini salah satu mental yang dirisaukan oleh Bang Irwan ya, bahwa kenapa nih bangsa ini harus memiliki mental pemenang? Kok mentalnya selalu mental mau kalah gitu ya. Oke, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Fidel ya, banyak sekali mental-mental yang perlu dikembangkan menjadi mental yang baik ya, orang yang jujur, orang yang peduli, orang yang care ya, tapi membangun sikap diri kita menjadi seorang pemenang itu juga bagian dari solusi sebetulnya. Jadi kita harus menjadi bagian dari sebuah bangsa yang rakyatnya selalu ingin menang. Nah, kalau ingin menang itu berarti punya mental yang luar biasa. Nah, saya kira nanti bagian dari Bang Irwan, nanti saya minta sedikit tahapan setelah bicara sikap mental pemenang, bagaimana pandangan Bang Irwan tentang strategi membangun mental positif bangsa ini seluruhnya. Monggo, untuk sementara apa yang sudah Abang siapkan. Silakan, Bang. Baik. Terima kasih, Mas Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Gus, sudah diundang di sini. Juga selamat siang, menjelang sore ya udah. Pada teman-teman tulis ya, Mas Fidel, Mas Raja Bambang gitu ya. Di sini juga kayaknya ada sahabat saya juga, Dr. Yus Nugraha nih. Sekali-sekali ini diundang ini. Orang harus. Tapi kan susah loh undang beliau nih. Waktunya. Iya. Aman katanya. Iya. Di sini dengan Mas. Ini Mas Yusnya juga memang anaknya juga atlet nih. Anaknya juga atlet gitu kan. Jadi memang kalau Mas Gus cerita krisis mental, sebetulnya banyak krisis nih di kita ini. tahun 80-an itu ya, memang kita kan jadi kayak krisis in command ya, ada krisis kepemimpinan gitu kan. Terus menjaga ya, sampai kita buat leadership center. Suara masih bisa ditangkap ya? Masih Bang. Oke. Nah, sekarang pun kami juga di komunitas kami juga merasa ada krisis parenting nih, Mas Gus, gitu. Dan itu penyebabnya tadi kan saya juga sempat TikTok-kan, saya lempar ke Bupati Kampar. Masalahnya pendidikan ya, jadi ada krisis juga di situ, khususnya pendidikan yang dari rumah gitu ya. Oke, efisiensinya saya akan gunakan share screen saja ya, Mas. Oke, monggo. Yang ambil judulnya begini saja. Ini yang diomongkan tadi sebetulnya ya waktu saya masih jadi pimpinan di LPTUI, ya saya membuat suatu keunikan ya supaya kita beda dengan konsultan psikologi layanan lainnya gitu kan. Karena banyak perminat, ya akhirnya dicetak di 2019 di Gramedia gitu kan. Benar, saya setuju juga tadi yang dikatakan teladang ya, boleh ditanya sama mantan anggota saya di LPTUI, kok Pak Irwan waktu jadi direktur di situ datangnya jam berapa gitu. Pertama saya datang itu bangunin satpam, Mas. Jadi saya datang itu kurang dari jam 6, malah setengah 6 gitu. Nah, jadi saya nggak apa-apa waktu itu ada ganjil genap, nggak pengaruh sama saya. Karena ganjil genap kan mulainya jam 6 gitu kan ya. Saya ya akhirnya berdamai sama satpam supaya dia juga tidak terlampau tergesa-gesa. Akhirnya jam berapa? Jam 6 kurang seperempat.
Nah, kalau saya percaya ini konsep awalnya itu yang seperti di virtual background saya, bahwa kita dilahirkan itu sebagai pemenang gitu ya. Tetapi kita dikasih adversary. Adversary itu semacam musuh, tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Nah, untuk inilah kalau kita lihat kan kenapa saya bilang itu sebagai pemenang ya, kita lihat ya soal waktu pembuahan berapa juta sperma itu kan jadi satu, jadi Mas Kus, jadi Irwan, jadi Mas Fidel, Mas Raja ini ya, Mas Yus ya gitu kan. Nah, hanya untuk dia bisa involve dan survive, dia harus punya power gitu ya. Supaya kelak dia akan menjadi champion, jadi pemenang. Saya gambarkan ini keluarga bahagia itulah suatu champion gitu ya. Nah, alurnya yang salah satu yang saya ini kan adalah alur pendidikan gitu ya. Waktu saya buat leadership center bersama teman-teman di Angkatan Darat, itu kok sering kali dia kembali lagi tuh kok kembali nyanyinya masih aku seperti yang dulu gitu. Nah, setelah saya coba-coba belajar dengan teman-teman di neuroscience, rupanya mulai dari minus bahkan 0 sampai 12 tahun itu adalah titik-titik krusial yang harus ditanamkan. Setelah SMP itu ya dia bisa berkembang sendiri, tapi benar nggak dia ada otak dan psikis sehatnya ini udah di awal ini gitu. Nah, anak-anak itu akan ada curiosity-nya gitu. Hanya dia akan disiapkan untuk menghadapi Fukabani. Itu yang dibikin, yang dikatakan sebagai adversary tadi. Kalau Fuka kita udah tahu lah ya, yang konsep dari Army War College tadi kan yang ini. Sedangkan Bani ini muncul konsepnya setelah ada COVID. Nggak nyangka ada COVID. Apa itu Bani itu ya? Begitu mudahnya pecah kayak gitu ya. Menjadi cemas, dunia menjadi cemas seperti itu. Nah, harusnya gimana? Mulainya dari ini, dari rumah gitu. Ada buku bagus kan tentang atomic habit gitu ya. Jadi memang ada habituasi yang harus diajarkan oleh orang tua. Guru-guru juga demikian ya. Ajarkan project base, lingkungan ini punya pengaruh semua yang tadi cerita di Singapura datang ke sini gitu ya. Itu nggak menurut saya sih lingkungan ya, nggak cuma keteladanan, tapi memang menjadi lingkungannya udah begitu. Jadi kalau perilaku itu kan tergantung pribadi dan lingkungannya, lingkungan berubah ya tingkah lakunya juga akan berubah. Nah, jadi bagaimana sebetulnya kita sama-sama bertanggung jawab untuk membuat semacam pemuda yang youth eco-sopreneur. Kita bilang tuh youth eco-sopreneur itu artinya dia peka terhadap ekologi, sosial, dan dia juga sebagai entrepreneur, nggak menjadi pegawai saja, dia bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau Mas Kus tadi nanya Gupsu, ya saya ada temannya Gupsu yang saya berani rekomend sampai saat ini, itu sahabat saya dari zaman kapten itu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Munardo gitu. Saya juga mau jadi dia di Satgas Covid ya karena dipanggil sama beliau minta bantu. Itu dia memberikan contoh yang luar biasa ya. Sampai dapat dokter HC-nya pun memang betul berapa, kalau nggak juta ya ratusan ribu pohon pun sudah dia tanam. Nah, konsepnya sendiri ya ini teman teori saya bisa share. Sebetulnya saya mengambil cluster yang dari mental pemenang ini menjadi dari cluster yang existing, ada mental toughness, resilience skill, dan fit ya, fleksibel. Nah, ini aspek-aspek ini adalah rumusan dari 10, ada 11 sebetulnya, satu lagi kecerdasan yang dirumuskan oleh teman-teman psikologi olahraga. Jadi memang saya mulainya dari sport gitu ya. Nah, dari itu saya coba matrikskan, saya ambil dalam ketangguhan itu apa saja yang ada dalam ketangguhan, apa saja ada yang dalam ketahanan, dan apa saja ada yang dalam fleksibilitas gitu yang harus. Tadi juga disinggungkan masalah nilai, betul. Di olahraga pun selalu kita tanamkan ada Olympism values gitu ya, ada nilai-nilai Olympism yang olahraga itu seorang atlet itu harus memiliki demikian. Ada yang kelicikan di sepak bola ya. Jadi dia bukan diserang sama musuhnya, bahkan dimarahin sama temannya sendiri karena dia menabrakkan dirinya sehingga lawan tanding jadi dihukum gitu kan. Nah, kami biasa bicara kalau dari psikologi supaya kita tahu mapping, kita harus ada assessment supaya kita bisa predik dan kita bisa intervensi gitu ya. Nah, ini ada saya menginikan AMP inventory ya 190 soal, tentunya harus disertai oleh observasi dan interview gitu ya, sehingga kalau dapat gambaran ini kita bisa prediksi tingkah laku gimana sehingga kita bisa memberikan intervensi yang tepat. Ini satu contoh saja, nanti dari hasil inventory saya itu akan muncul seperti ini. Saya udah dibikin sama saya di komputerisasi gitu ya. Seperti ini, setelah itu nanti dia ada narasinya juga, dia akan cerita
Kalau kita lihat gini kan dia di ketahanannya ya. Saya punya data sekitar 4.000 lebih. Rata-rata di kita itu ketahanan mental kita itu rendah gitu ya, dibandingkan dua cluster mental lainnya gitu. Nah, nanti dia akan ada subcluster gitu ya. Jadi misalnya tadi yang di ketahanan, dia permasalahannya dia apa sih? Oh, ternyata dia masalahnya itu ada managing emotion sama managing anxiety gitu ya. Dan controllingnya juga agak nah, sehingga kita bisa intervensi apa. Nah, cepatnya saja sebetulnya harus ada memang tips cara-cara bagaimana gitu ya. Bagaimana si apa namanya orang ini bisa mengembangkan mental pemenang. Nah, kita harus menjaga keseimbangan ya. Saya sendiri sedang detox barang ya, ada teman saya juga dia kumpul, "Bang, ada barang bekas kita kasihin aja gini." Bener juga ya. Ada velvet yang udah gak kepake waktu saya di LPTUI kan kalau paksa saya ya tidur di kantor gitu ya, Mas ya. Itu ada velvet, ada tempat tidur tentara yang bisa dilipat itu, Pak gitu. Nah, sekarang saya datang ke sini kan nggak dipakai itu. Saya kasihkan. Waduh, itu saya sampai berkaca-kaca mata. Terima kasih ya, itu sangat bermanfaat. Nggak pernah dia ngerasain pas gitu. Biasanya tidur di alas gitu kan. Seperti itu gitu ya. Nah, ternyata memang setelah saya perhatikan bahwa semua makhluk Tuhan, apalagi manusia, apa namanya, fitrahnya adalah to give the others, dia memberikan kepada orang lain gitu ya. Jadi pohon itu dia berikan apa namanya, udara, buahnya, bahkan badannya sendiri dijadikan mebel gitu ya. Nah, seorang yang saya ambil contoh tadi, seorang Doni Munardo, dia waktu perang di Timur Timur itu gitu ya, bukan perang di situ, tempur, karena kalau perang itu kan jadi orang lain ya berperang dengan kita. Kan kalau roket itu bersuara siut gitu ya, terus dia ngumpet ya di bongkahan pohon gitu, dia masuk di dalam situ dan dia selamat gitu. Nah, di situ ternyata memberikan insight kepada dia, oh iya ya, ini pohon ini kenapa kita harus motongin pohon gitu ya, padahal dia udah memberi, makanya dia banyak menanam pohon. Jadi hablum minallah, hablum minannas, hablum min alamnya juga jalan gitu. Nah, selanjutnya ya kita tahu tadi juga disinggung masalah WA, banyak lagi lah sebetulnya serangan itu datang itu ke tempat tidur, ke kamar tidur anak-anak kita gitu. Harus ada filtering apa yang perlu dibaca, yang harus perlu dilihat dan harus perlu didengar gitu ya. Jangan kita terlena jadi toksik ya. Jadi nah kalau kita sifatnya kesehatan gitu ya, medis, sebetulnya kita tidur jam 10 malam, nanti ada detox sendiri, detox jantung, ginjal, hati, segala macam gitu. Tapi kalau psikologis, itu harus betul-betul mental detox, harus ada pekerjaan yang dilakukan untuk merubahnya gitu. Nah, yang disarankan memang kembalilah dari niat, pikiran, ucapan, tindakan ya, self-talk, atomic habit ya, itu selalu diteteskan. Ya, saya di tanah Sunda ini, saya orang Melayu tapi besar hidup saya di sini ya, kayak filosofi Cikaracak Ninggang Batu itu luar biasa. Sampai dituliskan nama tokoh gitu ya, atomic habit gitu. Tetes, tapi tetesan yang baik itu akan pengaruhnya juga luar biasa. Tetesan yang buruk juga sama gitu. Nah, setelah itu kita juga harus optimis. Mas Gus tadi juga dibilang jangan bilang susah, nanti akan susah yang kita tarik gitu ya. Kita harus bilang bisa gitu ya. Jadi waktu saya ingat Pak SBY sama Obama di Amerika, SBY di sini sama-sama dari Demokrat, di sini ya kita bisa, di sana juga yes we can gitu. Jadi optimisme, keberhasilan itu perlu kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita gitu ya. Nah, kalau boleh gitu, apa yang saya sangat setuju sama Mas Fidel kalau saya cerita soal internalisasi gitu ya. Nah, internalisasi ini kadang-kadang nggak harus vulgar ya gitu ya. Dulu pada Profesor Nimpuno itu pernah cerita di waktu dalam kuliahnya, Tom and Jerry itu dibuat gitu ya, ternyata itu mempengaruhi super ego ya, antara conscience dan ideal ego gitu yang diputarbalikkan. Biasanya figur otoritas itu ya kucing itu bisa mainkan tikus, tapi kucing dimainkan tikus gitu. Nah, pertanyaannya mengapa tahun 895 itu ada buku Adam Scott's The Nation in Waiting, di halaman 3, halaman 2-nya saja udah cerita ending Soeharto tahun 98 gitu ya. Kenapa udah bisa dipredik atau apa gitu. Nah, ternyata pemberontakan itu bisa di-create dengan cara-cara yang internalisasi yang nggak seakan-akan nggak tampak, unconsciousness, tapi itu berpengaruh. Ya, waktu itu saya sempat ramai juga dengan Profesor di Lemhanas.
pendidikan itu 95%, mungkin salah pertanyaan penelitiannya kata saya. Kalau saya tanya kenapa anak saya itu suka Korea, suka apa, mereka dapatnya dari mana sih? Oh ternyata mereka dapatnya dari gadget gitu ya. Nah kalau alhamdulillah saya pernah juga ke Amerika dan nyempatkan nonton film Amerika waktu itu apa ya, Who Dares Win atau apa. Film itu Be a Marine, karena di situ betul-betul gitu ya, menggugah gagah banget itu marinir gitu ya. Be a Marine, jadilah marinir gitu. Nah, apa yang dijual di kita kan, di buku saya bilangin apa dijual kita, ya mohon maaf ya si ini ya, suster ngengsot, nenek lampir gitu ya, udah anak keramas, itu yang dijual. Sadar nggak bahwa ada sesuatu yang nah kalau sekarang mungkin nilai-nilai materialistis yang tertanam gitu. Jadi kalau mau ini, wah zaman sekarang kok ngomong Pancasila, kayaknya itu Pancasila tuh kayak kecil diinikan, karena mungkin juga semacam ada pemberontakan, Mas. Oh dulu dihukum dia harus bisa, harus ini gitu. Jadi masuknya itu pada saat dia ini tidak pernah lakukan. Nah sebetulnya bagaimana konsep puasa ya. Jadi tanpa ada pengawasan dia tetap berpuasa gitu. Nah ini sampai tidak ada orang pun dia tetap melakukan suatu ini. Jadi tidak ada kemunafikan istilahnya, Mas Raja tadi. Sedikit lagi menjelang 15 menit saya hitung sendiri Mas, 14 menit 16 detik ini di sini. Menurut saya memang kita juga krisis dalam parenting, jadi sehingga sebetulnya kami juga nggak terlalu banyak, 20-40 orang setiap Senin, Rabu, dan Jumat kami buat jam 7 sampai jam 8 pagi itu bicara tentang parenting. Ada neuro parenting, ada macam-macam tentang parenting gitu. Karena kita melihat sekarang ada krisis parenting, kita harus mulai dari rumah gitu. Nah, kalau saya sendiri karena sekarang memang dapat amanah di Sport Science KONI Pusat, saya bilang juga dari olahraga pun kita bisa masuk karena nilai-nilai Olimpism itu adalah nilai-nilai yang baik. Saya kira demikian. Saya kembalikan lagi layar dan waktu kepada Mas Gus. Terima kasih. Terima kasih. Baik, wah luar biasa nih. Kalau Bang Iwalda menemukan energinya itu luar biasa ya. Oke.